Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimin wa amana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para pimpinan PKM yang saya hormati, para jamaah seluruh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, harga manusia itu ditentukan oleh akhlaknya. Jadi kalau kita bicara mengapa Rasulullah itu jadi orang mulia, di dalam kitab-kitab tafsir sering disebutkan ya asyrafal khalqi. Artinya ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang termulia. Asyraf, siapa yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang ada. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah itu jadi contoh buat kita. Istilah kita master plan-nya. Jadi kalau orang jahit itu ada polanya. Ya. Menjahit biasanya ada pola. Mau motong baju itu ada kertas yang digunting, diblat agar supaya sama. Itu namanya pola. Kita sebagai orang beragama, terutama orang muslim, itu sudah ada pola, sudah ada contoh. Jadi enak, kita ini sudah ada contoh. Jadi kalau nanya agar supaya bagaimana kita ini biar baik, ya contoh saja nabimu. Oleh karena itu addibu auladakum bihubbi nabiikum. Yang pertama kali, didiklah anakmu bihubbi nabiikum, agar mencintai nabi kalian. Jadi orang beragama Islam atau orang muslim itu kudu cinta kepada nabi. Nah, cinta itu tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara mencintai nabi? Harus mengenal diri nabi, mengenal luar dalam. Bagaimana yang seharusnya bagi seorang nabi, seorang rasul. Jadi kalau di dalam firman Allah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad kana, sungguh ada, lakum bagi kalian, laqad kana lakum fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswah, keteladanan, contoh hasanah yang baik. Jadi kalau kita cari idola, cari contoh, ya Nabi Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad itu pasti baik. Apa yang datang dari Nabi pasti baik. Apakah sikapnya, apakah omongannya, bicaranya, perilakunya, semua baik.
Oleh karena itu sampai dikatakan Nabi itu maksum. Apa maksum? Terjaga dari perbuatan buruk. Ya, kalau kita ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif. Itu semua manusia biasa begitu. Ya kayak kita ini pada umumnya. Kadang-kadang positif, baik sama Allah, baik sama orang. Tapi kadang-kadang jahat juga. Nah, kadang-kadang menghina orang. Kadang-kadang ngomongin orang. Itu manusia biasa. Kalau Rasulullah tidak mau menghina orang. Tidak ada cerita, tidak ada kamus. Itu salah satu contoh uswah hasanah, keteladanan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap ketemu dengan Allah. Artinya orang yang percaya bahwa nanti kita akan ketemu dengan Allah yaumal liqa'ih, pada hari perjumpaan manusia dengan Allah. Semua nanti akan berjumpa dengan Allah yaumal liqa'ih. Tidak ada satupun manusia yang terhindar, yang bisa ngumpet dari pantauan Allah. Allah melihat semuanya, satu persatu terlihat dengan jelas, baik itu jauh ataupun dekat, baik itu besar ataupun kecil. Dan itulah perbedaan dengan manusia. Jadi kalau wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kita semua, perbuatan kita semua, keberadaan kita semua. Kita sekarang ada di mana? Allah tahu. Bahkan kita butuh apa hari ini? Allah tahu. Dan kebutuhan kita sudah disediakan semua oleh Allah. Kita ini tinggal mencari. Namanya ikhtiar. Jadi manusia itu tugasnya ikhtiar saja, usaha saja. Tapi semua sudah disediakan oleh Allah. Kullu ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini untuk kita semua, disediakan buat kita. Persoalannya sejauh mana kita berikhtiar. Kita berusaha untuk menemukan kebutuhan kita yang sudah disediakan oleh Allah. Jangankan makan sehari-hari, jodoh sekalipun. Bapak kan semua punya istri ya? Ya, Pak Mudabir punya istri. Ada yang gak punya istri? Ya, semua punya istri. Istri dari mana? Dari Allah. Allah yang jodohin. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku ciptakan kamu semua berjodoh. Jadi kita udah ada jodohnya. Manusia tinggal nyari, usaha, ikhtiar namanya. Tapi takdir ada pada Allah. Al insanu fit tafkir, wallahu fit takdir. Manusia itu hanya mikirin saja. Manusia itu hanya merencanakan saja. Keputusan akhir tetap ada pada Allah. Dan itu banyak contoh kehidupan kita yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena Rasulullah ini menjadi uswah hasanah, menjadi keteladanan, menjadi contoh teladan bagi kita, contoh yang baik, maka kita harus tahu siapa Nabi itu, siapa Muhammad itu, siapa Rasul itu. Nah itu, oleh karena itu Bapak dan saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama katsirud dharaati. Nabi itu banyak merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi Nabi itu yang kita contoh, kita teladani, Nabi itu nggak pernah sombong.
Ya, kalau manusia sering sombong. Oh, gua duitnya banyak, kekayaan saya banyak, oh jabatan saya tinggi. Dia tidak sadar bahwa harta yang banyak itu diberi oleh Allah. Ya, itu kaitannya apa? Kaitannya kita ini kalau dipuji orang, ya, kan suka teman kita memuji. Waduh, bapak hebat ya, duitnya banyak. Musimnya orang pada nggak punya duit, bapak duitnya banyak. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini kan Allah yang ngasih, saya tinggal menerima doang. Dikembalikan kepada Allah. Itu namanya syukur. Syukur nikmat. Jadi orang baik itu tidak pernah sombong. Duitnya banyak nggak sombong. Mobilnya mewah, mobilnya harganya 2M. 2 ember. 2 miliar, nggak sombong dia. Ini dari Allah. Ya, tidak seperti yang di YouTube itu. Mobil 1 miliar dipamer-pamerin. Ya. Kalau orang baik tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu merendahkan diri di hadapan Allah, tidak pernah menyombongkan diri. Karena sadar, karena semua ini dapatnya dari Allah. Jangankan kekayaan, Pak, kita bernapas sehari-hari saja itu dari Allah. Kita setiap hari ini bernapas, itu karena nikmat dari Allah. Kalau kita tidak dikasih nikmat oleh Allah, kita nggak bisa bernapas. Banyak orang nggak bisa bernapas. Kenapa? Ya sakit, ya orang sakit. Kalau orang waras, orang sehat, ya kayak bapak semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah sehat semua. Ya, buktinya bisa bernapas semua. Napasnya lega lagi. Apalagi dalam ruangan yang sejuk, sejuk, ada AC-nya, oh, enak banget. Masjidnya enak, jadi bikin betah. Ya. Jadi kita semua betah di dalam masjid. Saking betahnya, kadang-kadang sampai mengangguk-angguk, sampai tertidur. Alhamdulillah. Jadi ke masjid nikmat, tidak sengsara, tidak pengap, bersyukur. Ya. Dan Rasulullah itu sikapnya selalu bersyukur, selalu rendah hati. Ya. Tapi juga jangan lupa, Nabi itu selalu berdoa. Ya. Wal ibtial, daimus soal. Jadi sekalipun Rasulullah itu sudah dijamin kebaikannya oleh Allah, tapi Rasulullah selalu berdoa. Nah, orang yang nggak mau berdoa itu ya orang sombong. Berdoa itu apa? Berdoa itu minta kepada yang kuasa, minta kepada Allah. Berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, nanti akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Nah, Allah yang nyuruh, kita disuruh berdoa. Nah, makanya kita berusaha dan berdoa. Tidak lupa berdoa. Tiap hari kita berdoa. Doa apa? Ya doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan hanya sesuai dengan keinginan kita. Karena yang kita inginin belum tentu kita butuhkan. Kalau yang kita butuhkan pasti kita ingini. Orang butuh pakaian. Buat apa? Menutup aurat. Butuh peci, butuh sarung, butuh baju. Buat nutup aurat. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan bisa 1000 keinginan, tapi belum tentu itu kebutuhan. Keinginan, ada orang
sudah dikasih makan ini, makan itu, masih pengen ini, pengen itu. Ya. Oleh karena itu, menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW, manusia itu kalau melihat dunia, ya, tidak akan berhenti sebelum dia mati. Bahkan seandainya dia dikasih 2 gunung emas, gunung, ya, Gunung Pangrango atau Gunung Gede atau Gunung Salak, tapi itu bukan dari batu, dari emas misalnya, manusia masih pengen dan pengen nambah. Punya mobil 1, pengen punya 2, udah punya 2, pengen 3, sudah punya 3, terus begitu. Kalau sudah mati baru dia berhenti. Itu keinginan namanya. Jadi bukan kebutuhan. Nah, oleh karena itu manusia yang baik adalah hanya menginginkan apa yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan saja ada 3 tingkatan. Ada kebutuhan yang daruri. Kebutuhan daruri itu apa? Primer, yang pokok. Ya, ada yang kebutuhan pokok. Contoh, kita menutup aurat, pakai baju, pakai celana, pakai sarung. Ini kebutuhan pokok. Ya, tapi ada hanya yang sekunder saja. Ya, boleh dipakai, boleh ada, dan juga boleh tidak ada. Contoh, misalnya kita beli topi atau beli peci yang keren. Ya, peci ini boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau baju, celana, sarung itu pokok. Dasi boleh nggak? Boleh, orang pakai dasi biar keren. Tapi jangan dibalik. Pakai baju, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Coba, nggak kebayang kita. Nah, yang benar apa? Pakai baju, pakai celana, walaupun nggak pakai dasi, nggak apa-apa. Nah, orang Muslim itu kudu bisa membedakan mana yang pokok dan mana yang tidak pokok. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga demikian. Mana ibadah yang pokok dan mana yang tidak. Ya, kayak orang kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan kita, kebutuhan pokok itu kan makan paling tidak sehari 3 kali. Makannya apa? Makan nasi. Makanya nasi itu namanya makanan pokok. Bahannya bahan beras. Jadi beras itu disebut bahan pokok. Makanya sekarang beras mahal karena kebutuhan pokok. Semua orang nyari beras. Semua orang butuh beras. Tapi kalau yang lain-lain tidak pokok. Tapi kita boleh. Contoh misalnya apa? Bapak makan mie. Ya. Makan bakso. Boleh kan? Boleh. Tapi itu bukan kebutuhan pokok. Ya. Jadi orang Islam tidak ekstrim. Hanya beras saja. Nggak boleh macam-macam. Boleh. Tapi itu hanya seni saja, hanya selingan. Sesekali anaknya, istrinya diajak makan bakso, ya, hanya sesekali saja. Ya, makan mie apa? Ya, makan makanan yang macam-macam silakan, tapi hanya sesekali saja. Yang tiap hari ya makan nasi, makan beras. Nah, makanya dalam fikih itu disebut qutil baladi, makanan pokok dari suatu negeri. Makanya mengapa zakat fitrah bagi orang sana Bojonggede, orang sini, orang Bojonggede, orang Bogor, orang Depok, zakat fitrah itu harus pakai beras. Kenapa kalau tidak pakai beras? Nah, karena makanan pokok kita beras. Kalau zaman Nabi kurma, gandum, kurma. Kenapa kok orang Arab zakatnya pakai kurma? Kurma makanan pokok Pak bagi orang Arab. Kita makan kurma udah sebaskom ditanya, bang udah makan belum? Belum.
Nah, tadi kurma banyak mah. Itu bukan makanan pokok kita. Lah orang Arab kurma. Makanya Nabi itu makan pakai 3 jari. Ya. Kan sunnahnya Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. Pak, jangan dibayangkan makanan kita, makan nasi warteg, makan nasi padang. Bapak makan nasi kok pakai 3 jari, coba bayangin. Kebayang gak? Oh, ini kadang-kadang ngawur aja. Sunnah Nabi, sunnah Rasul, makan 3 jari, makan nasi dijumputin 3 jari. Lah kagak selesai. 1 jam yang lain udah pada cuci piring semua, lah kita masih jumputin nasi. 3 jari katanya sunnahnya. Lah kok begitu? Dan Nabi yang dimakan apa coba? Apa Pak? Lah kurma yang dimakan. Masa makan kurma dikerakuk begini? Iya, di mangkok atau di baskom, lah nggak ada. Nah, kalau orang Indonesia makan nasi, kalau nggak pakai sendok, ya kerakuk begini. Ya. Nah, jadi pemahaman sunnah itu juga harus dipahami kondisional. Kondisi kita makan nasi pakai 3 jari. Wah, ini kadang-kadang pokoknya sunnah Nabi, sunnah Rasul. Makan 3 jari, ya silakan aja Anda mau makan 3 jari, dicumputin begini nasinya. Lah orang Indonesia makan nasi pakai sayur, pakai kuah, ya Pak, pakai kuah nggak? Pakai sayur nggak? Lah pakai, lah kok dicumputin 3 jari, lah apa bisa masuk ke mulut? Lah aneh. Nah, itu. Jadi banyak sunnah, banyak hadis Nabi yang kadang-kadang kita pahami letterlock nggak bisa, karena harus sesuai dengan kondisinya. Ketika Nabi di Madinah, ya, menyampaikan hadis, kamu kalau buang air jangan menghadap ke selatan atau ke utara, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Itu hadis Nabi. Ya, suruh menghadap ke barat atau ke timur di Madinah. Kenapa? Karena kiblatnya orang Madinah itu di selatan. Madinah itu di sebelah utaranya Mekah. Orang sholat, orang Madinah menghadap ke Mekah, karena Ka'bah ada di Mekah. Mekah itu ada di selatannya Madinah. Makanya Nabi melarang jangan menghadap ke selatan, ya, buang air menghadap ke kiblat. Nah, kemudian kita pahami letterlock. Anda jangan buang air menghadap ke selatan, tapi hadaplah ke barat. Bagi orang Depok, bagi orang Bogor menghadap ke barat, menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Ini kondisi real di kita, kiblat kita di sebelah barat. Jadi etika orang buang hajat, buang air di tempat terbuka itu sebaiknya, seharusnya tidak menghadap kiblat, tapi dengan kata-kata gharribu au syarribu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Itu di Madinah. Ketika hadis itu dibawa ke Indonesia, ya jangan diartikan letterlock. Kalau diartikan letterlock, kita malah suruh ke barat, ya malah menghadap kiblat. Itu salah satu contoh. Ya, jadi kita memahami sunnah Nabi, sunnah Rasul itu tidak pasti letterlock apa adanya. Memahami hadis tidak mesti letterlock apa adanya, karena kondisi kita berbeda. Makanya kita ini namanya bangsa ajam. Ajam itu non Arab. Rasulullah bangsa Arab, ngomongnya juga bahasa Arab. Makanya mengapa alasannya diantaranya Rasulullah itu diturunkan di Arab, Al-Qurannya dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu agar supaya dipahami oleh kaumnya. Kaumnya itu umatnya Nabi, orang Arab. Coba kalau Nabi di Arab, tapi diturunin Al-Quran pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, lah orang Arab nggak paham bahasa Indonesia. Makanya bahasa
bahasa Arab, kondisi, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah dan bermohon ayyuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlak. Dan Nabi itu selalu berdoa mohon kepada Allah agar dihiasi dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, sopan santun, etika. Ya, Rasulullah itu selalu berharap berakhlak mulia, berakhlak baik. Agar supaya apa? Ya agar supaya mulia. Oleh karena itu, fakana yaqulu fi du'aihi, maka Rasulullah berdoa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah ciptaanku, badanku, tubuhku, dan perbaikilah khuluqi, akhlakku. Jadi tubuhnya Rasulullah baik, sehat. Nabi itu sehat lahir batin, fisiknya secara fisik dohiriyah. Tetapi secara batinnya Rasulullah juga baik. Akhlaknya akhlak baik. Namanya akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Dan Rasulullah itu nggak pernah marah. Apakah Rasulullah nggak bisa marah? Apakah Rasulullah penakut? Tidak. Tapi Rasulullah punya kelembutan kepada para sahabatnya, kepada sesama umat Islam, juga kepada orang lain non-Islam. Rasulullah selalu sopan. Karena mengikuti Al-Quran, di antaranya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu berdebat kepada mereka, berdebat dengan orang-orang non-Islam, billati hiya ahsan, tetap dengan cara yang lebih baik. Nah, apalagi sesama muslim. Kita sesama muslim harus dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ya, kita tidak boleh bersikap kasar dengan sesama muslim, ya, karena muslim yang satu dengan yang lainnya kalbunyanil wahid yasuddu ba'duhu ba'dhan. Orang muslim yang satu dengan lainnya itu bagaikan satu bangunan yang antara satu dan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Ya kayak kita ini di sini nih, ada yang berfungsi jadi tiang berdiri di sini. Ada yang berfungsi jadi tembok, ada yang berfungsi jadi atap, ada yang berfungsi jadi ubin, jadi keramik, karpet, diinjek-injek. Tapi oke saja. Ini tiang suruh berdiri terus, oke saja. Ini memang fungsinya. Nah, manusia juga begitu. Kalau manusia yang baik, dia akan menikmati fungsinya. Contoh kita sebagai orang laki-laki, fungsi kita apa? Pertama, sebagai suami. Kalau sudah punya anak, fungsi kita sebagai bapak, sebagai ayah. Nah, kita mesti ridho sebagai fungsi itu. Sebagai suami, ridho sebagai suami, senang sebagai suami, menikmati jadi suami. Ya, menikmati. Ketika jadi papa, menikmati jadi bapak, menikmati jadi ayah. Jadi tidak ada kata mengeluh. Itu kalau sadar fungsi. Nah, biasanya gandengannya fungsi dan tugas. Nah, maka nanti larinya tugas suami apa? Kalau udah punya anak, tugas bapak apa? Tugas babe apa? Nah, maka menyadarkan kita, tugas-tugas kita itu kita nikmati semua. Namanya ridho. Ridho pada keputusan Allah.
Ya kita ini udah ditakdirkan oleh Allah jadi orang laki, jadi cowok. Alhamdulillah. Makanya haram kalau ada orang laki-laki pengen berubah jadi perempuan. Apa namanya itu? Transgender. Ya. Ada orang laki itu pengen jadi cewek, jadi perempuan. Itu tidak ridho dengan takdirnya. Atau mungkin sebaliknya, perempuan pengen jadi laki, istilahnya tomboy. Apa tomboy? Bukan tombol, tomboy. Ya, sikapnya kayak orang laki. Maka Rasulullah melaknat kalau ada orang laki bersikap seperti perempuan. Rasulullah melaknat kepada orang perempuan yang bersikap seperti orang laki. Namanya tarojul. Rojulun laki-laki. Tarojul bersikap kayak orang laki. Lah cewek kok berdandan seperti cowok. Dilaknat oleh Rasulullah. Tidak boleh. Sebaliknya, orang laki-laki kok berdandan seperti cewek. Ya, tidak boleh dalam Islam. Haram. Lah apa iya Pak? Lah Nabi kok yang memberi info, memberi informasi kepada kita, melarang. Khudhu ma atainakum. Ya, wantahu ma nahaitukum. Ambil apa yang aku perintahkan kepada kalian. Laksanakan apa yang aku berikan kepada kalian. Wantahu, dan berhentilah ma nahaitukum, apa yang aku larang buat kalian. Nabi melarang orang laki berdandan seperti cewek. Ya udah kita ikuti. Dan kita justru akan cepat lelah, cepat capek. Kita menikmati apa adanya saja. Namanya sadar dengan kodratnya. Semua manusia ada kodratnya. Kodratnya laki-laki ya seperti kita ini. Gagah. Orang laki, ya Pak ya. Tampan, gagah. Udah kita nikmati saja. Orang laki malah jalannya gemulai. Ada enggak? Iya. Nah, itu namanya menentang kodrat. Kodrat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah kalau kita punya takdir sebagai laki-laki, badan kita gagah, wajah kita tampan. Demikian juga akhlak kita yang baik. Nah, akhlak yang baik yang bagaimana? Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa yaqulu, dan Nabi juga pernah bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak yang mungkar. Munkaratil akhlak. Akhlak mungkar, akhlak yang baik, yang tidak baik. Akhlak yang diingkari. Ya, yang tidak etis. Bahasa kita. Tidak etis itu apa? Oh, orang gak punya etika. Gak punya etika itu apa? Orang yang gak punya sopan santun. Nah, ternyata orang yang gak punya etika dibenci orang. Jadi omongan orang banyak. Kalau bahasa Betawinya dikundamin. Dikundamin itu diomongin. Kalau ada orang akhlaknya buruk, jadi omongan. Kalau zaman sekarang viral. Ya, cepat viral. Makanya ada orang pengen cepat viral, pengen cepat terkenal, dia bikin ulah, bikin aneh-aneh. Namanya bikin konten yang negatif. Naudzubillah min. Banyak orang sekarang bikin konten negatif. Pokoknya yang penting saya terkenal. Di dalam Islam tidak ada seperti itu. Ada etikanya. Anda boleh terkenal, tidak dilarang terkenal, silakan saja. Tapi tetap dengan cara yang etis, dengan cara yang sopan. Itu namanya akhlakul karimah. Ya, akhlak yang mulia. Nah, Rasulullah sangat ingin dan minta kepada Allah agar supaya dijauhkan dari akhlak yang buruk. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah menjawab atau mengijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afaan biqauli azza wa jalla
ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kepada Nabi agar supaya berdoa dan Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkannya. Fa anzala alaihil Qur'an wa addabahu, maka Allah menurunkan Al-Qur'an kepadanya dan mendidiknya. Fakana khuluqul Qur'an, maka akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Aisyah ditanya bagaimana Bunda Aisyah akhlaknya Rasulullah, dijawab oleh Aisyah, wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Jadi kalau begitu etika itu mengacu pada Al-Quran. Jadi bukan mengacu pada budaya, bukan mengacu pada tradisi atau kebiasaan orang. Tradisi ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita ngacu hanya tradisi, hanya kebiasaan, oh kebiasaan di masyarakat ini, oh kalau kebiasaan di masyarakat itu beda, maka ada istilah lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya, jadi beda-beda. Jadi oleh karena itu tidak dijadikan referensi. Karena budaya orang Jawa mungkin berbeda dengan budaya orang Kalimantan, atau budaya orang Sumatera, atau budaya orang NTB, orang Bima. Bisa saja beda. Itu kalau kita acuannya budaya. Tapi kalau akhlak itu acuannya Al-Quran. Kalau acuannya Al-Quran pasti benernya, karena Allah yang ngajar. Ya, Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran dipakai mendidik Nabi, mendidik Rasulullah dalam berakhlak. Oleh karena itu dikatakan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Nanti banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlakul karimah. Baik Bapak dan Saudara sekalian, waktu yang batasi kita, kajian kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak itulah yang menentukan mulia dan tidaknya seseorang. Jadi seorang mulia karena akhlaknya mulia. Manusia itu tidak punya harga diri karena akhlaknya tidak baik. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah dengan akhlakul karimah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.